mikir dulu kalau mau keluar kerja itu. Karena cari kerjaan itu nggak gampang. Apalagi dia nggak mau dibantu papi. Dia nggak mau masuk kerja karena koneksi dari papi. Iya, Pi. Sudirman, Ya, Pi. kalau kamu tugas jauh dan lama, Kirani biar pulang ke sini aja. Teh Kirani pulang tuh. Sembilan 99 100. Maju! Jalan! Nanti! Gerak! Hei, kamu anak baru! Kamu salah lagi! Pusat! 100 kali! Mana belanjaannya? Oh, dibawa Amin ke dapur, langsung dikasih ke Imas. Buat papi. Apa ini? Oh, bandros. Hmm. 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 Hei, kamu tahu nggak? Kamu saya kasih latihan baris berbaris. Saya tidak tahu. Saya dilatih sebagai petinju. Kenapa saya dilatih baris berbaris? Nah itu, kalau orang yang nggak tahu tinju begitu, orang awam yang masuk tinju begitu, tahu. Kalau seseorang calon petinju masuk ke Sasana Tinju Kodam 3 Siliwangi, pada dasarnya untuk disiplin diri, ya. Jadi kamu nanti bisa sesuaikan dengan yang petinju lama. Seorang petinju harus punya disiplin tinggi. Kalau tidak punya disiplin, tidak akan jadi petinju. Kamu mengerti? Siap, mengerti? Nah, kalau kamu mengerti, kamu pokoknya harus kuat mental, ya. Di sini ciri khasnya begitu karena ini sasana militer. Mengerti ya? Siap, mengerti? Otak kamu udah mulai lumer, encer. Gak tahu. Yang pasti kepala saya sudah mulai pusing. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa apa itu? Seblak buat ini. Anak. Ini, Mak. Ini yang pedasnya level berapa? Level 1. Level 1 mah teka rasa tuh. Ini maunya level berapa? 5. Katanya emak maunya level 5. Tapi kan adanya yang level 1. Kamu kapan datang? Tadi kan dia bilang Assalamualaikum. Terus Mamang jawab Waalaikumsalam. Masa? Ih,
Halo, aku lagi bosan di rumah nih. Jalan yuk. Kemana? Ke tempat biasa. Mau nggak? Kapan? Ini aku udah mau berangkat. Cus. Stop dulu kalau pedas mah tuh, Mak. Ini minum. Mang, dia pergi dulu ya. Mau kemana? Ditanya nggak dijawab. Kita dijemurnya kelamaan. Otak kita bukannya jadi encer, malah jadi kering. Kenapa bosan di rumah? Bosan? Sama pertanyaan, kenapa berhenti kerja? Kenapa pulang ke Bandung? Kenapa udah berhenti kerja kalau belum tahu mau pindah kemana? Pusing. Bikin usaha aja yuk. Usaha apa? Apa aja. Sebetulnya aku udah ada rencana bisnis sama teman aku. Bisnis apa? Jualan. Jualan apa? Cilok. Hah? Kenapa? Gak apa-apa. Kapan mulainya? Nggak jadi kayaknya. Kenapa? Halo? Ada yang perlu kita omongin. Di lubuk hati kalian yang paling dalam mungkin sempat melintas sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah mencopet merupakan sebuah kesalahan? Saya akan memberikan jawabannya. Tidak. Kenapa demikian? Karena mencopet memang pekerjaan seorang copet. Lalu bagaimana dengan nasib pemilik dompet yang kita copet? Salah sendiri. Kenapa mereka tidak bisa menjaga dengan baik-baik dompet mereka sehingga bisa kita copet? Harusnya yang duduk di sini sama kamu bukan saya, Ubed. Masalahnya, jangankan Ubed bisa ada di sini sama kamu, ngangkat telepon aja kamu nggak mau. Terus, kenapa kamu ada di sini? Mau ngasih tahu ke kamu, kalau saya sama Saeb masih menjalani pekerjaan lama. Kalau saya sekedar untuk bertahan hidup, tapi kalau buat Saeb, sudah menjadi jalan hidup. Kalau ada undang-undang yang mengatur bahwa tindakan kita bisa diganjar dengan hukuman kurungan, dan kalau ada resiko bahwa masyarakat masih main hakim sendiri kalau kita tertangkap, kita harus memandangnya secara positif sebagai bentuk peringatan agar kita senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas kita sebagai copet. Ubed beda dengan saya dan Saeb. Dia sudah insaf, sudah nggak jadi copet lagi, dan itu karena kamu. Kamu yang membuat dia mengambil pilihan untuk berhenti jadi copet. Tapi kamu juga yang bisa bikin dia balik lagi jadi copet. Kenapa gitu? Karena kamu nggak percaya. Ubed bilang ke kamu bakal balik lagi jadi copet kalau saya nggak percaya dia sudah insaf. Enggak, itu dugaan saya. Yang saya tahu soal Ubed sekarang ini, dia sedih karena orang yang memotivasinya untuk insaf justru nggak percaya. Kalau ada orang yang menganggap perbuatan kita kejahatan dan menganggap kita penjahat, biarkan saja. Karena kita memang jahat. Kapilah menggonggong anjing berlalu. Kita harus selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Sehingga kita tidak takut dan tidak akan terpengaruh untuk insaf. Buat apa kamu jelasin ke saya? Saya masih jadi orang jahat, tapi sudah ingin berbuat baik.
Halo, Ubed? Dewi. Iya. Ini benar kamu nelpon saya? Iya. Kamu mau marah? Enggak. Cuma mau ngasih tahu aja. Aku lagi nunggu kamu di tempat biasa. Aku nggak salah dengar. Enggak. Kamu lagi nunggu aku Iya. di tempat biasa? Iya. Aduh, Kenapa? aku nyubit pipi aku sendiri. Sakit. Itu berarti kamu bukan lagi mimpi. Iya, kalau gitu aku kesana sekarang. Tunggu aku. Iya. Saya duluan. Iya. Sekarang saatnya untuk melaksanakan praktek kerja lapangan tingkat lanjutan. Di mana saya sebagai supervisor atau mentor kalian tidak akan ikut serta. Hanya menunggu hasilnya saja. Oke? Oke. Cocok. Nggak sama Saeb. Nggak didampingi sama supervisor. Kalau nggak didampingi sama supervisor, berarti kamu berdua nyopetnya udah jago. Nggak jadi nyopetnya. Cari angkot lain. Kiri. Lama ya? Iya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ada apa nunggu aku di sini? Aku lapar. Terus? Pengen ditemenin makan bakso cuangki. Aku cuma nemenin aja. Ya ikut makan dong. Kenapa? Nggak mau? Bukan nggak mau. Aku nggak punya uang. Aku yang bayar. Boleh. Kamu mau apa? Enggak. Kamu mau nyopet? Enggak. Wah. Gini. Yang barusan mau nyopet ibu. Masa? Makasih udah dikasih tahu. Ya, sama-sama bu. Lain kali hati-hati. Iya, makasih. Kita udah lama ya nggak makan bakso cuangki di sini. Iya. Sama aku di Jakarta, kamu suka kesini? Sekali 2 kali. Makan bakso cuangki? Enggak. Cuma ngelamun aja.
ngelamunin aku. Nah, Kamu jangan nanya gitu dong. Aku kan jadi serba salah. ngejawab bohong dosa, ngejawab jujur malu. Kenapa? Sudah naik berapa angkot? 3. Berarti sudah dapat 3 dompet dong. Enggak. Kok bisa? Akang kerjaannya gosok batu aja. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Ih. Emang nggak ada. Mau gosok apa lagi? Gosok pakaian kan kerjaannya Ceedo. Cesi, saya ngegosoknya sudah selesai. Saya mau pamit. Ya, Ceedo, nggak mau bantuin saya gosok batu? Duduk di sana. Duduk. Nih. Gimana gosoknya? Gosok aja seperti biasa. Ini udah belum? Belum. Ya. Kang, ini Jupri. Berisik. Kang, ini Jupri. Nggak kedengeran. Kalau keras, takut berisik. Yang berisik bukan suara kamu. Di belakang kamu. Suara kamu kalah. Kang, ini Jupri. Kamu jangan teriak. Maaf, Kang. Pindah dari situ. Cari yang nggak berisik. Iya, Kang. Apa? Ya. Kang, ini Jupri. Ada apa? Bisa minta waktunya? Buat apa? Saya mau bicara. Ini sudah bicara. Maksudnya ketemu, Kang. Penting. Penting. Oke. Terima kasih, Kang. Apa lagi sih? Kang, kita belum ngomong soal waktu sama tempatnya. Kapan sama di mana? Pi, Kirani pulang ke Jakarta ya? Ya, ya. Kirani, nanti kalau kamu sudah sampai Jakarta, ketemu adik kamu Kinanti, ngomong sama dia.
mikir dulu kalau mau keluar kerja itu. Karena cari kerjaan itu nggak gampang. Apalagi dia nggak mau dibantu papi. Dia nggak mau masuk kerja karena koneksi dari papi. Iya, Pi. Sudirman, Ya, Pi. kalau kamu tugas jauh dan lama, Kirani biar pulang ke sini aja. Daripada dia sendirian di sana. Ya, Pi. Papi doain kamu kelak jadi jenderal. Amin. Amin ya Allah. Sini. Cedo, boleh pulang.